B. Yang B adalah integral dari apa ya ini? Kosekan kali kot gitu ya. Bentar, saya cek dulu. Kosekan, oke. Kosekan kali kot per 2. Oke. Kosekan CSC gitu, theta kali kot theta per 2 d. Berarti ya kita coba rubah dulu ya bentuk kosekan dan kotnya. Berarti ini adalah integral. Kosekan itu kan berarti apa? 1 per apa ya? 1 per apa? 1 per sin. Oke, sin theta dikali kot itu apa? Sepertan. Sepertan tan theta dikali setengah gitu ya, per 2 atau kali setengah dt. Ini berarti integral 1 per sin theta dikali 1 per tan theta itu apa kalau dirubah dalam bentuk sin dan cos? Sin per Oke, sin theta per cos theta kali setengah dt. Berarti ini sama dengan integral 1 per sin theta dikali, tinggal dibalik ya, cos theta kan 1 per ini, jadi cos theta per sin theta kali setengah d, d theta ya. Saya salah tulis d theta. Dari sini. D theta, d theta. Oke. D theta, d theta, d theta, d theta. Kemudian saya lanjutkan di sini. Ini berarti adalah setengah itu bisa keluar ya. Setengah integral cos theta per sin theta kuadrat gitu ya. Sin kuadrat theta d theta. Kalau sudah seperti ini berarti kita bisa gunakan substitusi. Kalau bentuknya seperti ini kira-kira yang disubstitusikan apa? Misal U-nya apa? Berarti cari U yang turunannya bentuknya ada di situ. Apa kira-kira U-nya? Sin kuadrat theta. Yang nggak usah pakai kuadratnya, nanti kesusahan untuk mencari turunannya. Jadi sinnya saja. Sin theta. Maka kalau U-nya sin theta, kita punya DU sama dengan, atau ya DU per D theta gitu ya, sama dengan turunan dari sin cos theta. Ini ya, sehingga dari sini kita punya cos theta d theta gitu ya, DU gitu dikali silang, DU sama dengan cos theta d theta gitu ya. Jadi ini sama dengan setengah integral cos theta d theta-nya bisa kita ganti dengan DU. Ya, sedangkan sin theta-nya kita ganti dengan U. Berarti 1 per U kuadrat, ya, sin theta-nya kan U, jadi ini kuadrat berarti 1 per U kuadrat, masih ada cos theta d theta, di mana cos theta d theta itu adalah DU. Gitu ya. Berarti ini sama dengan, saya add dulu. Oke. Berarti ini sama dengan setengah integral U pangkat min 2 DU sama dengan setengah kali integral dari U pangkat min 2. 1 per apa? 1 per pangkatnya ditambah 1. Min 1. Min 1 U pangkat min 1 plus C. Ini berarti sama dengan min setengah gitu ya. Ini kan setengah dikali min 1, jadi min setengah U pangkat min 1 itu berarti 1 per U plus C. Sama dengan min
setengah, jangan lupa U-nya diganti dengan tadi kita misalkan apa U-nya. 1 per sin theta plus C sama dengan min setengah 1 per sin adalah apa? Kosek ya. Kosek theta plus C. Sampai sini pertanyaan silakan. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Ya. Clear order. Lanjut ke nomor 2. Tentukan nilai dari sigma berikut itu ya. Yang A, sigma K-nya 1 sampai 15 min 3K. Gitu ya. Berarti ini adalah K-nya kan jalan ya dari 1 sampai 15. Berarti ini min 3 kali 1 gitu. Kemudian min 3 kali 2, min 3 kali 3, dan seterusnya sampai min 3 kali 15. Gitu ya. Kemudian ini kan sama dengan, atau sebetulnya boleh saja pakai, oke, saya berikan 2 cara ya, biar kalian bisa membandingkan. Ini berarti sama dengan min 3-nya bisa kalian keluarkan. Ya, min 3 dikeluarkan, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3, dan seterusnya sampai ditambah 15. Sama dengan min 3 kali rumus SN ketika di SMP ya, atau di SMA. SN itu rumusnya adalah, apa SN itu? N per 2 kali A plus UN, gitu ya. Yang mana UN itu adalah, apa ya? UN sama dengan apa rumusnya? Ada yang ingat? Suku ke N. Coba, ada yang ingat? A plus A, N min 1, A plus N min 1 kali B. N min 1. Oke, sip, betul. Ya, A kali N, A ditambah N min 1 kali B. Sehingga, ini mungkin kita bisa ganti atau dari sini saja. Untuk SN itu penjumlahan ya, sedangkan UN itu adalah suku ke N. Jadi untuk menghitung ini pakai rumus ini ya. Jadi kita cari dulu suku ke, ini kan berarti suku ke-15-nya sudah ada, yaitu 15 gitu ya. Tinggal langsung pakai SN aja. Berarti S15 gitu ya. Sama dengan 15 per 2 kali A-nya, A adalah suku pertama, yaitu 1, ditambah UN itu adalah suku terakhir, yaitu 15. Berarti sama dengan 15 per 2 kali 16 sama dengan coret-coret 8, ini berarti 80 sama 40, 120. Berarti ini min 360. Ada pertanyaan dulu? Oke. Atau cara kedua, sigma K-nya dari 1 sampai 15 min 3K sama dengan, kalau sigma min 3 itu kan bisa keluar ya, min 3 bisa keluar, jadi min 3
kali sigma K-nya 1 sampai 15 K. Kemudian kalian gunakan rumus apa? Rumus saya pernah kasih tahu ya, rumus ada sigma I dari 1 sampai N I gitu ya. I itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Gitu ya. Jadi kalau ini kan jadi min 3 kali. Ini cuman bedanya di sini pakai K, sedangkan rumusnya pakai I. Ya sama saja ya. Artinya di sini kita bisa lihat N-nya berapa? N-nya berapa? 15. 15 ya. Berarti sigma K1 sampai 15 adalah 15 dikali 15 plus 1, 16 per 2. Gitu ya. Sama dengan coret-coret 8 sama dengan min 360. Pertanyaan silahkan. Yang berikutnya ya. Berikutnya yang B. Sigma K1 sampai 25 K kuadrat min 5 gitu ya. K kuadrat min 5. Sama dengan bagaimana gitu ya. Berarti kan ini kita masukkan K-nya dari 1 sampai 25. Berarti ini sama dengan kalau kita uraikan berarti jadi 1 kuadrat min 5 itu ditambah 2 kuadrat min 5 ditambah 3 kuadrat min 5 dan seterusnya sampai ditambah 25 kuadrat min 5. Berarti ini sama dengan 1 kuadrat, saya buka kurungnya ya. 1 kuadrat min 5 ditambah 2 kuadrat min 5 ditambah 3 kuadrat min 5 dan seterusnya sampai ditambah 25 kuadrat min 5. Sama dengan kita lihat min 5-nya ini berarti nanti akan ada berapa kali sih? Akan ada berapa kali min 5? 25 kali. Ya, 25 kali min 5 gitu ya. Ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah 25 kuadrat. Berarti ini sama dengan min 125 kemudian ditambah ini itu adalah bentuk ini ya, sigma K kuadrat K-nya 1 sampai 25. Gitu ya, itu kan artinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya. Itu pakai rumus sigma I 1 sampai N dari I kuadrat sama dengan N kali N plus 1 kali N, 2. 2N plus 1. 2N plus 1 per 6. Per 6. Itu berarti ini sama dengan min 125 ditambah apa ini masukkan rumusnya, N-nya berapa berarti? 25. Oke, 25 kali berapa? 26 kali 51 ya, per 6 gitu ya. Kemudian bagi 3
2 bagi 3. 17 bagi 2. Habis bagi 2, 13. Sama dengan min 125 ditambah berapa itu? 25 dikali 17 itu berarti berapa? 425 dikali 13, 4250 ditambah berapa? Aduh, mencoba membayangkan tapi ternyata kalkulator aja ya. Berapa itu? 25 kali 13 kali 17. 5525. Berarti ini sama dengan 5400 itu ya. Atau sebetulnya mudahnya kalian bisa langsung gunakan sifat ya, sifat dari sigma. Sigma K dari 1 sampai 25 K kuadrat min 5. Jadi sifat sigma itu berlaku komutatif ya. Sama dengan sigma K 1 sampai 25 dari K kuadrat dikurangi sigma K 1 sampai 25 dari 5. Sama dengan yang ini pakai rumus yang tadi. Sigma K kuadrat ya, berarti pakai rumus 25 kali 26 kali 51 per 6 dikurangi sigma dari 5 sebanyak 25. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan seterusnya sampai 25 kali. Berarti 25 dikali 5. Ya, hasilnya akan sama ya. 25 kali 5, 125, dan 125 sama. Ini berarti 5525 min 125 sama dengan 5400. Sampai sini pertanyaan silakan. Oke. Lanjut. Save, clear all drawing. Nomor 3 itu ya. Misalkan f dan g fungsi yang terintegralkan, di mana integral 1 sampai 2 fx dx diketahui nilainya min 4, kemudian integral 2 sampai 5 fx dx itu sama dengan 2. Satu lagi, integral 1 sampai 5 gx dx sama dengan 8. Yang A diminta untuk menentukan integral 1 sampai 5 4 fx dikurangi 2 dx. Ya, berarti sama dengan integral 1 sampai 5 4 fx dx itu berdasarkan sifat integral, kemudian dikurangi integral 1 sampai 5 2 gx dx. Sama dengan kalau perkalian bisa keluar dari integralnya. Jadi ini 4 kali integral 1 sampai 5 fx dx dikurangi 2 integral 1 sampai 5 gx dx. 1 sampai 5 fx dx. Nah, dengan di sini ya. Ke bawah aja nggak cukup. Oke. Integral 1 sampai 5 fx dx kan kita tidak punya di sini ya, nggak ada ya integral 1 sampai 5 fx. Adanya adalah gx. Tapi kita punya untuk yang fx itu kita punya integral. Yang untuk fx kita punyanya integral 1 sampai 2 dan 2 sampai 5. Jadi perhatikan bahwa integral 1 sampai 5
Itu artinya integral 1 sampai 2 ditambah integral 2 sampai 5. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 4 dikali integral 1 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 sampai 5 fx dx dikurangi 2 integral 1 sampai 5 dx dx-nya sudah ada nilainya 8. Berarti sama dengan 4 kali ini nilainya min 4 ditambah 2 gitu ya. Min 2 kali 8 16. Sama dengan min 4 ditambah 2 min 2 dikali 4 min 8 min 16 sama dengan min 24. Sampai sini pertanyaan. Yang Bu mau bertanya, oke, kita gimana? kalau yang di dalam kurung itu kan berarti mencari batas yang tidak diketahui. Nah, Gimana? Yang di dalam kurung? Ya, Ini itu maksudnya? berarti mencari batas yang tidak diketahui. Mencari, oh iya, ini integral yang 1 sampai 5. Betul? Ya, itu ditambah, itu sudah pasti ditambah atau bisa dikurang? Ditambah. Jadi rumusnya nanti bisa dicek di sifat integral. Kita punya sifat integral. Jadi misalkan A sampai B, fx dx, misalkan itu punya sifat sama dengan integral A sampai C. Fx dx ditambah integral C sampai D fx dx. Sifat integral. Jadi ininya harus sama yang penting. Ya, ini sama ini harus sama. Itu jadi ini tinggal yang ini A, ini B. Jadi sudah sesuai dengan ini. A sampai B. Seperti yang ini kan 1 sampai 2. Ini sudah sama ya. 2, 2. Gitu. Sudah terjawab. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti bisa dicek lagi ya di sifat integral. Saya lanjutkan yang B. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Integral 3 sampai 3 dari 3 fx ditambah 5 ds dx. Nah, ini jangan terkecoh ya. Kemarin kayaknya banyak yang terkecoh. Bu, gimana integral 3 sampai 3? Kan nggak diketahui di sini. Ya memang tidak diketahui karena mudah saja ini integral 3 sampai 3. Ada yang tahu? 1. 1, yang lainnya? 0. Ya, sifat integral. Ya, sifat integral itu nanti dicek lagi. Ada yang mengatakan bahwa integral A sampai A, maksudnya kalau batasnya sama, fx dx itu sudah pasti 0. Ya, asal batas bawah dan batas atasnya sama, itu pasti hasilnya 0. Nggak perlu rumit-rumit mencari. Pertanyaan silakan. Oke. Saya save dulu. Sekarang nomor 4. Hitung masing-masing integral berikut dengan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan menghitung luas di bawah kurva, dan cara kedua adalah dengan menghitung limit jumlah Riemann kiri, kemudian bandingkan hasilnya, gitu ya. Yang pertama kita gunakan cara menghitung luas di bawah kurva dulu ya. Menghitung luas di bawah kurva. Yang A itu adalah integral 1 sampai 3 x dx. Nah, berarti kita harus menggambar ini fungsi y sama dengan x. Ya.
fungsi Y sama dengan X. Ada yang tahu gimana Y sama dengan X itu? Atau kalau nggak tahu, coba dulu. Ada yang tahu dulu? Oke. Kalau nggak hafal, yang sebetulnya ini fungsi yang umum sih, Y sama dengan X. Itu fungsi yang umum, harusnya garisnya langsung ketahuan. Tapi kalau kalian nggak hafal bagaimana gambar grafiknya, mudah saja kalian tinggal plotting titik. Ya, jadi kalian buat tabel, itu ini untuk X, ini untuk Y. Gitu. Ambil aja, nggak usah banyak-banyak. Misal kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya? Y sama 0. 0. X-nya 1, Y-nya? 1. 1. X-nya min 2, Y-nya? Min 2. Min 2, gitu ya. Nggak usah banyak-banyak ambil titiknya. Misalkan ini berarti 0,0. Ambil titik 0,0. Kemudian 1,1. 1 di sini, 1 di sini. 1,1. Kemudian min 2, min 2. Ya paling tidak sih ambil titik 0, kemudian ambil positif sama negatif gitu ya. Tapi angkanya bebas saja, sesuka kalian. Di sini min 1, di sini min 2, ini min 1, ini min 2. Gitu ya. Berarti ini adalah titiknya, tinggal dihubungkan saja garisnya. Sudah. Nah, integralnya adalah 1 sampai 3. Jadi perhatikan bahwa integral itu adalah menghitung luas di bawah kurva. Berarti kalau 1 sampai 3, ya sudah kita mencari luas di bawah kurva dari 1 sampai 3. Kalau ini adalah sumbu X, gitu ya. Ini adalah sumbu Y. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya berapa? 3. 3. 2, 3, gitu ya. Ini ya. Oke. Berarti kita mencari luas di bawah kurva dari 1 sampai 3. Ini 1 di sini, 3 di sini. Berarti adalah luas ini yang kalian cari. Ya, ini berarti bentuknya apa yang saya arsir ini? Trapesium. Trapesium. Ya, berarti ini sama dengan luas trapesium, yaitu apa? Rumus luas trapesium? Jumlah sisi sejajar itu ya, dibagi 2 dikali tingginya. Jumlah sisi sejajarnya berapa ditambah berapa? 1 ditambah 3. Oke, 1 ditambah 3 gitu ya. Berarti ini ditambah ini. 1 ditambah 3 dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya adalah ini ya, 3. Berarti sama dengan 4 per 2 kali 3 sama dengan 6. Pertanyaan sampai sini? Yang B min 2 sampai 4 X per 2 dx. Nah, bagaimana ya? Seperti tadi ya, diplotkan saja. Jadi enaknya mungkin plotnya dari min 2 sampai 4 aja ya, tapi ya nggak usah semua. Yang penting ujung-ujungnya ada. Maksudnya ujung-ujungnya tuh min 2 sama 4-nya ada. Jadi min 2, 0 gitu ya. 4, yang penting 0. 0, terus nilai yang ada di ujung integralnya paling tidak ya. Min 2, 4. Fungsinya adalah Y sama dengan X per 2. Gitu ya. Kita harus menggambar fungsi Y sama dengan X per 2. Jadi kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? Min 1. Min 1. Kalau X-nya 0, Y-nya
X-nya 0? 0. 0. Ya, tinggal masukkan ke sini ya. Y sama dengan X per 2. Berarti kalau X-nya 0, ya Y-nya 0 per 2, yaitu 0. Kalau X-nya 4, berarti 2. 2. Gitu ya. Berarti kita ambil titik-titik ini. Min 2, min 1. Min 2, min 1. Gitu. Kemudian 0,0. Kemudian 4,2. 1, 2, 3, 4,2. Ini ya, kita tarik garis lurus. Kemudian yang diminta adalah integral min 2 sampai 4. Jadi min 2 ini ya, min 2 sampai 4. Agak miring ya, apa-apa. Jadi adalah luas ini, luas ini. Ya, perhatikan kalau berada di bawah sumbu X maka harus dikurangi gitu ya. Jadi misalkan ini saya bagi menjadi 2 daerah, ini adalah daerah 1, ini adalah daerah 2, maka integralnya ini adalah luas daerah 1 dikurangi luas daerah 2. Karena kalau di bawah sumbu X itu luasnya harus negatif. Gitu ya. Luas 1 berarti bentuknya segitiga, berarti apa luasnya? Berapa kali berapa per 2? Setengah kali alas. Ya, setengah kali. Alasnya berapa? 2. Kalau alasnya 2, tingginya? 1 min 1. Kok 1? Yang luas 1 dulu. 2. Enggak, tadi 2 katanya mau alas. Sama aja, alas sama tinggi mau dibalik. Salah, Bu. Hah? 2 kali berapa ini? Salah. 4. 4. 4. Alasnya yang 4, Bu. Ya, sama saja ya. Kalau alasnya yang 4 berarti tingginya 2. Kalau alasnya 2 berarti tingginya 4. Sama saja. Tergantung pendefinisian kalian, alasnya yang mana, tingginya yang mana. Karena kan perkalian ya, bersifat bolak-balik. Mau 2 kali 4, mau 4 kali 2 ya. Sama saja. Gitu kan? Ini berarti setengah kali berapa ini? Kali 2 kali 1. 2 kali 1 ya. Berarti ini sama dengan berapa? 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Pertanyaan sampai sini silakan. Oke. Yang berikutnya itu kita menghitung menggunakan itu ya, Riemann. Kayaknya itu saya typo, harusnya kalau nggak salah Riemann kanan ya. Kayaknya Riemann kanan. Jadi kalian ingat-ingat dulu yang A jawabannya 6, yang B jawabannya 3 ya. Nanti kalau kalian hitung menggunakan Riemann, jawabannya harus sama gitu ya. Jawabannya sama. Save, clear all drawing. Menggunakan Riemann jumlah Riemann kanan. Yang A adalah integral dari 1 sampai 3x. Itu ya. Berarti langkah pertama yang perlu kita cari adalah apa? Masih ingat nggak ini untuk menghitung Riemann kanan? Delta X gitu ya. Delta X rumusnya adalah D min A per N. Berarti sama dengan D-nya berapa, A-nya berapa? B-nya 3, A-nya 1. Ya, oke, 3 min 1 per N sama dengan 2 per N. Kemudian setelah mencari delta X harus hafal langkah-langkahnya ya.
Setelah mencari delta X, maka kita cari XI. Rumus XI adalah A plus delta X dikali I. Sama dengan A-nya adalah 1 ditambah delta X-nya adalah 2 per N dikali I berarti 2I per N. Kalau sudah nyari XI, langkah berikutnya adalah mencari Fx. Fx-nya kan ini ya, X. Maka kalau Fxi, maka adalah Xi. Itu ya, ini X. X berarti kalau Xi ya Xi. Nah, Xi-nya apa? Xi-nya 1, ini ya. 1 plus 2I per N. Sedangkan rumus integral itu adalah apa? Sigma. Limit dulu ya. Limit N menuju tak hingga dari sigma I 1 sampai N itu Fxi kali delta X. Ini saya kotakin dulu. Itu berarti ini sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I-nya 1 sampai N, Fxi-nya adalah 1 plus 2I, ini ya, 1 plus 2I per N, dikali delta X-nya adalah 2 per N. Oke. Sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I-nya 1 sampai N bisa dikali masing-masing gitu ya. 1 kali 2 per N, 2 per N ditambah ini kali ini adalah 4I per N kuadrat. Berarti ini sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I 1 sampai N bisa kita pisah ya. Dari 2 per N ditambah sigma I 1 sampai N 4I per N kuadrat. Sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I-nya 1 sampai N 2 per N. Nah, karena ini yang tidak memuat I itu adalah 4 per N kuadrat, jadi bisa keluar dari sigma. Ditambah 4 per N kuadrat, sigma I. I-nya 1 sampai N. Sama dengan limit N menuju tak hingga, kemudian ini adalah sigma 2 per N. Ada yang tahu? Sigma 2 per N I-nya 1 sampai N. Berarti gimana? Bentuk penjumlahannya tuh gimana? Ada yang tahu? Sigma 2 per N. Sigma itu kan penjumlahan ya. Kalau I-nya dari 1 sampai N, 2 per N berarti maksudnya gimana sih sigma? Ditambah terus ya, berarti 2 per N, ditambah 2 per N, ditambah 2 per N, dan seterusnya sampai N kali. Gitu ya, sampai N kali. Berarti ini itu gini ya. Ini kan berarti 2 per N ditambah 2 per N ditambah 2 per N tambah 2 per N dan seterusnya sampai N kali. Berarti hasilnya apa? Tak hingga. 2 per N ditambah 2 per N sampai N kali. 2N per 2N apa? 2 per N apa? 2N per M.
Ulangi lagi, Rimbi. Jangan keburu di-mute, kepotong suaranya. 2N per N, Bu. 2N, ya betul ya. Jadi kan 2 per N ditambah 2 per N ditambah 2 per N dan seterusnya sampai N kali, berarti ya 2 per N dikali N. Gitu kan? Ditambah terus sampai N kali. Ya, yang sigma ini dapatnya 2 per N dikali N. Ditambah 4 per N kuadrat. Sigma dari I, tadi sudah saya tuliskan rumusnya. Sigma I 1 sampai NI itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Ya, berarti ini kali N plus 1 per 2. Kemudian, saya lanjutkan di sini ya. Sama dengan limit N menuju tak hingga 2 per N kali N berarti adalah 2 gitu. Ditambah 4 per N kuadrat dikalikan masing-masing gini ya. N kuadrat ditambah N per 2 sama dengan limit N menuju tak hingga 2 ditambah 4 per N kuadrat dikali ini masing-masing ya. N kuadrat per 2 ditambah N per 2. Ya, ini ditambah ini. Sama dengan limit N menuju tak hingga 2 ditambah ini kali ini. Berarti N kuadratnya dicoret, tinggal 4 per 2, gitu ya. Ditambah ini kali ini. N-nya dicoret, yang bawah masih ada N. Ini dicoret, ini tinggal 2. Jadi 2 per N. Sama dengan limit N menuju tak hingga ditambah ya. Berarti 2 ditambah 4 dibagi 2. 2 ditambah 2 per N. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 4 ditambah 2 per N. Ini bisa kita pisah. Limit N menuju tak hingga dari 4 ditambah limit N menuju tak hingga dari 2 per N. Limit N menuju tak hingga dari 4 apa? Nebak aja apa? 4. 4 gitu ya. Karena tidak memuat N di sini ya, karena tidak memuat N, jadi ya sudah tidak berpengaruh apa-apa, jadi tetap 4. Sedangkan limit N menuju tak hingga dari 2 per N adalah apa? N-nya tak hingga 0. 0 ya. 2 dibagi tak hingga 2 dibagi suatu bilangan yang sangat besar, maka adalah 0. Kok beda hasilnya? Nah, cek dulu ya, pasti salah satu ada yang salah. Tadi itu ketemunya 6 ya? Bentar, tadi itu Tingginya itu salah, Bu. tingginya tadi salah. Nah, tadi itu kan bentar, 1 sampai 3 ya. Tadi gini ya, ini 3, ini gini, ini di sini 3, ini. Oh iya, ini 1, ini 2. Jadi tadi harusnya setengah dikali 1 ditambah 3 itu setengah kali A plus B dikali tingginya adalah 2 ya. Sama dengan 4 bagi 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, harusnya 4, betul 4 ya. Nanti saya rubah yang sebelumnya. Yang sebelumnya nanti saya rubah, nanti di-upload kok di e-learning ya. Yang kemarin juga sudah di-upload yang bab terakhir, misi transenden. Pertanyaan sampai sini. Kalian nggak ngingetin dari tadi. Harusnya tadi langsung diingetin aja ya. Tingginya 2, bukan 3 ya. Tadi kita pakai tingginya 3, harusnya 2.
Pertanyaan sampai sini? Oke. Ini saya hapus saja. Betul, harusnya 4. Save. Kemudian yang B ya. Yang B integral min 2 sampai 4. Min 2 sampai 4. Kemudian 2 X per 2 dx. Gitu ya. Seperti biasa, tadi apa? Delta X gitu. Delta X sama dengan apa? Apa? B min A per N. B min A per N sama dengan apa jadinya? Empat Min. min 2. Ini? dua Per N. per Sama N. dengan 6 per N ya. Kemudian XI itu adalah A plus delta X kali I sama dengan A-nya min 2 ditambah delta X-nya 6 per N kali I. 6I per N. Fx-nya adalah X per 2, maka Fxi adalah Xi per 2 sama dengan berarti min 2 plus 6I per N per 2 sama dengan min 2 dibagi 2. Min 1 ditambah 6I per N dibagi 2 berarti 3I per N. Maka ini adalah limit N menuju tak hingga sigma I1 sampai N Fxi kali delta X sama dengan limit ya, limit N menuju tak hingga sigma I1 sampai N Fxi-nya adalah min 1 plus 3I per N dikali delta X-nya adalah 6 per N. Berarti sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I1 sampai N dikalikan masing-masing ya. Min 6 per N ini kali ini plus 18I per N kuadrat. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari dipisah saja ya, sigma I-nya 1 sampai N min 6 per N ditambah sigma I-nya 1 sampai N 18I per N kuadrat sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I-nya 1 sampai N min 6 per N ditambah 18 per N kuadrat bisa keluar karena tidak memuat I kali sigma I-nya 1 sampai N I sama dengan limit N menuju tak hingga kemudian sigma I1 sampai N min 6 per N ditambah 18 per N kuadrat kali apa rumusnya sigma I tadi? Ayo, rumus sigma I? N kali N plus 1 per 2. Oke. N kali N plus 1 per 2. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I-nya 1 sampai N min 6 per N ditambah 18 per N kuadrat kali ini N kuadrat per 2 salah tulis N kuadrat per 2 kemudian
Ini kali ini kan n kuadrat ya, n kuadrat per 2, ini kali ini n, ditambah n per 2. Sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I-nya 1 sampai n, min 6 per n, ditambah, dikalikan masing-masing ya. Ini kali ini, berarti n kuadratnya coret habis, tinggal 18 per 2. Jadi 9. Gitu ya. Ininya langsung dihitung saja ya. Sigmanya ini belum dihitung tadi. Sigmanya langsung dihitung saja. Oke. Jadi dari sini saja langsung dihitung. Ya, bebas sih sebetulnya ya. Dari sini langsung kita hitung saja. Sigma dari min 6 per n, berarti min 6 per n ditambah min 6 per n, dan seterusnya sampai n kali, berarti apa nilainya? Apa? Min 6 per n, tambah min 6 per n, dan seterusnya sampai n kali. Apa? Kayak saat Min 6 per n kali n. Ya, betul. Min 6 per n kali n. Gitu ya. Oke. Berarti ini ya, min 6 per n kali n. Ini berarti n-nya coret, tinggal min 6 itu ya. Min 6. Yang ini tadi n kuadrat. Nah, ini kan 18 per n kuadratnya tetap, dikali ini kali ini n kuadrat per 2 ditambah ini kali ini n per 2. Kemudian limit n lebih tak hingga dari min 6 ditambah ini kali ini n kuadratnya dicoret habis, tinggal 18 per 2, yaitu 9 ditambah ini kali ini, itu ya. Coret-coret berarti tinggal 9 per n. Sama dengan limit n menuju tak hingga dari 3 ditambah limit n menuju tak hingga dari 9 per n. Limit n menuju tak hingga dari 3 adalah, jadi ini apa hasilnya? Apa? Limit n menuju tak hingga dari 3. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Tadi apa ya hasilnya? 3 juga. Yang sebelumnya saya lupa. Yang B. Yang Iya benar, Bu. benar ya? Oke. Pertanyaan silakan. Oke. Lanjut ke nomor 5. Kita diminta untuk merubah bentuknya dalam bentuk integral. Jadi diketahui kita punya limit n menuju tak hingga dari sigma i 1 sampai n 1 plus 4i per n. Oke, sebentar. Tidak terlalu kelihatan. 4i per n tambah 12i kuadrat n kuadrat. 12i kuadrat per n kuadrat dikali 2 per n. Gitu ya. Nah, kita lihat rumus. Perhatikan bahwa rumus integral A sampai B fx dx itu kan didefinisikan oleh limit n menuju tak hingga dari sigma i-nya 1 sampai n fxi kali delta x. Gitu ya? Iya.
Nah, berarti kalau melihat bentuk ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan kira-kira? Bentuknya yang mirip. Gitu kan? Delta X itu kan bentuknya B min A per N, ada per N-nya. Jadi dari bentuk limit sigma ini yang ada yang belum di ACC. Kayaknya udah semua kok. Nggak ada yang masuk lagi. Oke. B min A per N ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa B min A per N-nya delta X-nya apa dari bentuk ini? Dengan menyamakan bentuk ini. Limit sigma fxi kali delta X. Jadi delta X-nya adalah 2 per N. ya, 2 per N. Itu ya, 2 per N. Kemudian artinya fxi-nya adalah sisanya ya, ini ya. 1 ditambah 4i per N ditambah 12i kuadrat per N kuadrat. Nah, kita perlu mencari xi-nya dulu ya. Seperti biasa, xi itu rumusnya adalah A plus delta X kali I. Ini berarti A ditambah delta X-nya adalah 2i per 2 per N dikali I berarti 2i per N. Gitu ya. Nah, kemudian ini berarti kira-kira kita pilih A-nya apa? Ya, kita bebas pilih A-nya ya, biar mudah. Kita bisa pilih A-nya adalah enaknya sih 0 gitu ya. Kalau kita pilih A-nya 0, maka kita punya XI-nya adalah apa? 2i 2i per gitu ya. n. Maka fxi ini kita nyatakan dalam bentuk 2i per n. Berarti ini 1 ditambah 4i per n itu kan berarti 2 dikali 2i per n. Gitu ya. Ditambah ini berarti apa? 2i per n. Berarti ini adalah apa ya? 6 itu kali bentar. 2i per n dikali 2i per n gitu. Ini adalah 4i kuadrat per n kuadrat dikali ini berarti 3. Gitu ya. Biar jadi 12. Ya, biar jadi 12 berarti kan 2i per n kali 2i per n. Jadi kita harus nyatakan ini dalam bentuk 2i per n. 2i per n kali 2i per n kan 4i kuadrat per n kuadrat. Biar jadi 12i kuadrat per n kuadrat berarti harus dikalikan 3. Dari sini maka kita bisa simpulkan ini adalah 1 ditambah 2. 2i per n-nya ini xi gitu. Ditambah 3 xi kuadrat. Berarti kalau fxi-nya adalah ini, maka kita punya fx adalah ya tinggal kita ganti xi dengan x. 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat. Maka ini kalau kita nyatakan dalam bentuk integral adalah integral. A-nya tadi sudah dipilih 0, maka batas atasnya berapa? B min A-nya 2, A-nya 0, berarti B-nya berapa? 2. Ya. Gitu ya. Berarti B-nya adalah 2. Benar. Berarti B-nya adalah 2. 0 sampai 2, fx-nya adalah 1 plus 2x plus 3x kuadrat dx. Sampai sini pertanyaan silakan. Satu lagi yang D ya.
Yang B itu adalah limit N menuju tak hingga sigma I-nya 1 sampai N cos K pi per N dikali pi per 2N. Ya, seperti biasa, kita punya rumus integral A sampai B f(x) dx itu adalah limit N menuju tak hingga dari sigma I1 sampai N fxi dikali delta x. Gitu ya. Nah, berarti dari situ apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Delta X sama dengan kan B min A per N. Berarti di sini yang menjadi delta X yang mana sih? Yang P per 2N. Yang Pi per 2N. Gitu ya. Karena delta X ini bentuknya adalah D min A per N gitu, berarti biar jadi per N bentuknya biar sama, berarti gini ya bentuknya. Pi per 2 ke N. Gitu ya. Jadi nanti B min A-nya adalah Pi per 2. Gitu ya. Oke. Kemudian berarti kita punya fxi-nya apa? Atau jangan fxi dulu deh. Xi dulu saja ya. Ya, bebas ya, boleh cari fx dulu. Fxi boleh xi dulu. Xi kan rumusnya adalah A plus delta X kali I. Berarti ini adalah A plus delta X-nya adalah Pi per 2 per N kali I. Gitu. Kemudian, enaknya pilih A-nya bebas ya. Pilih, enaknya sih ya A-nya 0 gitu ya. Coba saja A-nya 0. Maka, kalau A-nya 0, Xi-nya jadi A itu boleh terserah kita ya. Kita milihnya berapa. Maka kalau A-nya 0, Xi-nya adalah Pi per 2N. Itu. Kemudian, apa lagi? Kemudian kita punya fxi-nya adalah ini ya, cos K pi per N. Nah, kita harus nyatakan ini dalam bentuk pi per 2NI gitu ya. Cos K biar muncul pi per 2N kali I, pi per 2NI itu bentar, fxi-nya apa tadi? Xi oh, ini K ya. Oh, kemarin ada yang saya ralat ya soalnya ya. Ini kemarin diralat. Tapi ralatnya itu kemarin gini ya. Ininya adalah K. Kemarin ralatnya ini adalah K. Gitu ya. K berarti kalau pakai K ya disesuaikan saja. Ini berarti K gitu. Ini berarti K. Kemudian mana lagi yang I-nya diganti dengan K gitu. Kemudian K. Cuma beda huruf saja ya. Berarti ini K, ini K. Ya, berarti biar ada pi per 2N kali K, ini biar sama seperti yang di saya iris. Ini ya. Ini itu kita harus ubah bentuknya dalam bentuk ini. Pi per 2N kali K. Berarti ini harus dikali berapa biar sama seperti ini?
biar sama seperti ini? Harus dikali berapa? Harus dikali berapa? Biar sama seperti ini. 2. Wah, oke. Gitu ya. Ini kan kalau dikali 2, 2-nya coret-coret, tinggal pi k per n, gitu ya, atau k pi per n. Oke, jadi ini sama dengan cos 2 pi per 2nk itu tadi adalah xk, gitu ya. Gitu, berarti fx, berarti ya tinggal, ini kan k, gitu ya. Tinggal xk-nya kita ganti dengan x, berarti cos 2x. Berarti ini adalah integral A-nya tadi kita pilih 0, maka kalau A-nya 0, B-nya adalah? B-nya berapa? B min A itu? Oke, ya betul ya, pi per 2. Fx-nya adalah cos 2x dx. Pertanyaan silakan. Oke. Sebentar saya cas laptop dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Lanjut soal berikutnya, nomor 6. Dengan menggunakan TDK 1, TDK 1 itu mengatakan bahwa apa? Turunan dari integral A sampai X, ft dt sama dengan gini. Sama dengan fx. Gitu ya. Maka yang A diminta tentukan turunan dari integral berikut. Jadi kita diminta untuk mencari turunan dari integral 100 sampai akar X cos P dt. Berarti tinggal T-nya kita ganti dengan yang ada di, ini kan T-nya diganti dengan X, gitu ya. T-nya diganti dengan X, jadi fx. Berarti ini T-nya kita ganti dengan akar X. Cos akar X, tetapi harus dikali dengan turunan dari akar X. Sama dengan cos akar X kali turunan dari akar X adalah 1/2 akar X. Jadi ini adalah cos akar X per 2 akar X. Nggak boleh dicoret ya, karena akar X di sini ada di dalam cos. Jadi tidak boleh dicoret dengan bawahnya. Pertanyaan silakan. Yang B turunan dari integral 2x sampai x kuadrat t dt. Nah, ini kan batasnya harus dari A, batas bawahnya. A itu sembarang angka ya. Ini sudah betul angka sembarangnya itu 100. Kalau yang bagian B, ini batas bawahnya bukan suatu angka. Maka yang harus kita lakukan adalah harus kita pecah. Ya, integral 2x sampai A, sembarang ya, A, T, dt ditambah. Tadi ya saya katakan bahwa integral itu bisa dipecah dengan syarat ini batas atas sama sininya harus sama ya. Sifat integral. A, di sini juga harus A,
Ini berarti X kuadrat T dt. Yang belakang, ini kita bisa langsung gunakan ini. Teorema dasar kalkulus ya. Bawahnya sudah A, atasnya sudah fungsi terhadap X. Tetapi kalau ini A-nya di atas, sehingga harus kita balik, A-nya harus di bawah. Efeknya apa? Kalau A-nya kita tuker di bawah. Jadi apa? Min ya. Min A 2X T dt ditambah integral A sampai X kuadrat T dt. Sama dengan, ya sudah ya, turunannya berarti tinggal min. T-nya kita ganti dengan batas atasnya, yaitu 2X, tetapi harus dikali dengan turunan dari 2X, ditambah T-nya kita ganti dengan batas atasnya yaitu X kuadrat, tetapi harus dikali dengan turunan dari X kuadrat. Berarti, min 2X kali turunan dari 2X adalah 2, ditambah X kuadrat dikali turunan X kuadrat adalah 2X. Sama dengan min 4X ditambah 2X pangkat 3. Pertanyaan silakan. Nomor 7 ya. TDK 2 mengatakan bahwa integral A sampai B f(x) dx itu adalah f besar, di mana f besar ini adalah integral dari f kecil dikurang f b min f a. Itu ya. Di mana fx adalah integral dari f kecil x. Jadi nomor A, jadi menghitung integral biasa ya, cuman dia ada batasnya. Yang A integral dari min 1 sampai 2 x kuadrat min akar x dx. Sama dengan integral min 1 sampai 2 x kuadrat min x pangkat setengah dx. Sama dengan 1 per pangkatnya tambah 1 jadi 3, x pangkat 3 min 1 per pangkatnya ditambah 1 berarti 3 per 2 gitu ya, x pangkat 3 per 2. Masukkan batasnya min 1 sampai 2. Berarti ini sama dengan 1/3 kali 2 dimasukkan dulu. Min 1/3 per 2 itu berarti 2/3 gitu ya. 2 pangkat 3 per 2 dikurangi dengan ketika dimasukkan min 1. 1/3 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 2/3 kali min 1 pangkat 3 per 2. Tadi waktu itu saya katakan ya nanti akan muncul akar min 1, biarkan saja tulis dalam bentuk akar min 1. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3, 8 per 3 dikurangi 2/3 kali 2 pangkat 3 per 2. Berarti 2 akar 2 dikurangi min 1 pangkat 3 adalah min 1 kali 1/3 min 1/3. Ini berarti min 2/3 kali min 1 kali akar min 1. Itu ya. Sama dengan 8/3 dikurangi 4/3 akar 2. Ini 3.
Kemudian dikurangi, ini berarti min sepertiga, min kali min jadi plus ya, plus 2/3 akar min 1. Sama dengan 8/3 min 4/3 akar 2, min ketemu min plus 1/3 min 2/3 akar min 1. 8/3 ditambah 1/3, 9/3 berarti sama dengan 3, min 4/3 akar 2, min 2/3 akar min 1. Pertanyaan silakan. Yang B ya. Yang B adalah integral 0 sampai akar 7 T dikali 1 plus T pangkat 4 pangkat 3 dt. Di sini ada pangkat 3, nanti tinggal kalian hitung saja. Ingat bahwa kita punya rumus kalau A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau A plus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Berarti ini sama dengan integral 0 sampai akar 7 T dikali. Yang menjadi A adalah 1, B-nya adalah T pangkat 4. Itu ya. Berarti A pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 kali A-nya tadi 1 kuadrat kali B-nya adalah T pangkat 4 ditambah 3 kali A-nya 1, B-nya T pangkat 4 kuadrat ditambah B pangkat 3, B-nya adalah T pangkat 4 pangkat 3. Ya, sama dengan integral 0 sampai akar 7 T dikali 1 plus 3 T pangkat 4 gitu ya, ditambah 3 T pangkat 8, T pangkat 4 kuadrat berarti pangkatnya dikalikan ya, T pangkat 8 ditambah T pangkat 12 dt. Sama dengan integral 0 sampai akar 7, kalikan masing-masing. Gitu ya, dan seterusnya berarti ini T ditambah 3T pangkat 5 ditambah 3T pangkat 9 ditambah T pangkat 13 dt. Integralnya adalah 1/2 T kuadrat ditambah 3 kali 1 per pangkatnya tambah 1, 6. T pangkat 6 gitu. Ditambah 3 kali 1 per 10 T pangkat 10. Ditambah 1 per 14 T pangkat 14. Batasnya 0 sampai akar 7. Berarti ini bisa kita sederhanakan dulu ya, biar lebih mudah. Setengah T kuadrat ditambah 3 kali 1/6, setengah T pangkat 6 ditambah 3 per 10 T pangkat 10 ditambah 1 per 14 T pangkat 14. Batasnya 0 sampai akar 7. Berarti masukkan dulu akar 7-nya, berarti kita punya setengah kali akar 7 kuadrat ditambah setengah kali akar 7 pangkat 6 ditambah 3 per 10 akar 7 pangkat 10 ditambah 1 per 14 akar 7 pangkat 14. Dikurangi, ketika 0 kita masukkan maka nilainya adalah 0.
Ya. Kurangi 0. Sama dengan setengah kali 7 itu ditambah setengah kali akar 7 pangkat 6 itu berarti udahnya gini ya, 7-nya kalian ubah jadi pangkat setengah. Gini. Setengah kali 7 pangkat setengah pangkat 2 ditambah setengah kali 7 pangkat setengah pangkat 6 ditambah 3/10, 7 pangkat setengah kali 10 ditambah 1/14, 7 pangkat setengah kali 14. Sama dengan setengah kali 7 pangkat setengah pangkat 2, berarti pangkatnya dikalikan. Setengah kali 2, 1. 7 pangkat 1, 7 ditambah setengah kali 7 pangkat 3. Ditambah 3/10 kali 7 pangkat, pangkatnya dikalikan. Setengah kali 10, 5. Ditambah 1/14, 7 pangkat 7. Nanti dihitung pakai kalkulator ya, hasilnya berapa ya. Biar sekalian dapat hasilnya ya, berarti ini sama dengan 3,5 ditambah. Kita pakai kalkulator dulu. 7 kali 7 kali 7, 7 pangkat 3 dibagi 2 itu berarti 171,5 ditambah 7 pangkat 5, 7 pangkat 5 kali 3 dibagi 10. 504. Tentu nanti kalau ujian angkanya nggak akan serumit ini ya. Ini karena PR aja, jadi kan kalian bisa menggunakan kalkulator. 7 pangkat 7 dibagi 14. 58,824,5 ditambah 5042,1 ditambah 171,5 ditambah 3,5. Harusnya hasilnya ini ya 041,6. Kalau ada yang salah nanti ditalat sendiri saja ya. Harusnya ini jawabannya. Pertanyaan silakan. Terakhir ya. Nanti rencana saya akan ngasih kelas tambahan lagi ya. Untuk mengganti yang waktu itu kita pernah nggak ada kelas. Mungkin nanti Sabtu atau Minggu atau Senin gitu ya. Senin ada, mungkin Senin terlalu mepet karena ujiannya Selasa. Mungkin boleh Sabtu atau Minggu gitu ya. Atau Jumat, oke nanti dibahas lagi untuk membahas soal-soal setelahnya ya. Aplikasi integral dan fungsi transenden dan juga materi-materi yang kalian belum paham ya. Kalau ada pertanyaan, jadi nanti kalian pelajarin dulu sebelum kita ada pertemuan lagi. Jadi biar kalian bisa tanyakan ya, tanyakan mana yang kalian masih belum paham. Oke. Nomor 8 ya. Sebentar. 8. Dengan menggunakan teorema kesimetrian, hitung nilai dari integral min 100 sampai 100
2x pangkat 2009 ditambah 3x pangkat ditambah x pangkat 2007. Jadi kalau ada pangkat seperti, jadi kan ini ya teoremanya tuh mengatakan apa? Jika f adalah fungsi genap, maka integral min a sampai a fx dx kalau genap itu adalah 2 kalinya 0 sampai a fx dx. Jika f fungsi ganjil, maka integral min a sampai a fx dx itu berarti sama dengan 0. Ya, teoremanya mengatakan seperti ini. Jadi ini perlu kita lihat fungsi apa. Pokoknya kalau pangkatnya ganjil dia gampangnya sih kalau pangkatnya ganjil dia fungsi ganjil, kalau pangkatnya genap dia fungsi genap gitu ya. Otomatis ini kan bisa kita pecah menjadi integral min 100 sampai 100 2x pangkat 2009 dx ditambah integral min 100 3x pangkat 2008 dx ditambah integral min 100 4x pangkat 2007 dx. Yang mana yang ganjil ini sama dengan 0 ya. Jadi 0 ditambah 2 kali integral 0 sampai 100 3x pangkat 2008 dx ditambah 0 sama dengan 2 kali integral. Ini kan 3-nya tetap dikali 1 per pangkatnya ditambah 1 2009 x pangkat 2009. Masukkan batasnya 0 sampai 100 sama dengan 2 kali 3 per 2009 kali 100 pangkat 2009. Ya, dikurangi 0 sih ya, tapi 0 kan tidak ditulis. Berarti ini sama dengan 2 kali 3, 6 gitu, kali 10 pangkat 2009 per 2009. Sudah sampai situ. Pertanyaan silakan. Sebentar ya, saya perlu absen dulu. Atau kelihatan nggak di situ ketua kelas Rehan ya? Yang nggak hadir siapa Rehan? Ini semua 44 kurangi saya 1 berarti 43. Semuanya berapa? Ada 2 yang mengundurkan diri. Jadi kalau sekarang ada 4 anak. Cuman itu aja berarti Rehan? Iya. Siapa sama siapa ya lupa? Yang keluar itu atau Julian Yansyah sama Asa lain. Aska sama satu lagi siapa depan nama depannya? Fadil. Fadil. Iya, Bu. Oke, saya sama Fadil. Oke, makasih Rehan. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita bahas lagi pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa belajar UAS ya, UAS hari Selasa. Sistemnya nanti saya umumkan lagi bagaimana untuk sistem ujiannya. Karena belum saya buat juga soalnya. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.